Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah bareng pemikiran kunci dari buku Peter Thiel, Zero to One. Fokus kita ke gagasan tentang mengikuti aliran uang. Sumbernya langsung dari buku itu sendiri ya. Misi kita, ya mengungkap pola-pola tersembunyi di balik kesuksesan besar di dunia teknologi dan startup. Kita coba lihat melampaui metrik yang biasa-biasa aja. Oke, langsung aja ya. Thiel ini bilang kita hidup di bawah hukum kekuatan, power law namanya, bukan di dunia yang distribusinya normal. Maksudnya apa sih ini sebetulnya? Gampangnya gini, lupakan deh kurva lonceng yang biasanya hasilnya ngumpul di tengah. Dalam dunia power law ini, katanya, cuma sebagian kecil penyebab. Bisa jadi 1-2 keputusan investasi, atau mungkin satu perusahaan aja. Itu menghasilkan sebagian besar akibat, sebagian besar keuntungan. Dan ini bukan cuma beda sedikit ya, tapi jauh lebih banyak. Soal siapa yang punya akan diberi lebih banyak lagi gitu. Iya, betul sekali. Konsep power law ini bisa dibilang jantungnya dunia venture capital VC. Para investor ini kan mendanai startup yang risikonya tinggi banget ya, harapannya keuntungannya juga luar biasa. Nah, para VC ini sebetulnya tahu mereka cari perusahaan yang bakal jadi pemenang besar. Tapi seringkali mereka itu meremehkan seberapa ekstrim perbedaannya nanti. Kenyataannya kan mayoritas startup itu gagal. Dan ya akibatnya sebagian besar dana VC juga gagal mencapai target. Fakta krusial yang Thiel tekankan itu gini, dalam portofolio VC yang sukses, seringkali satu investasi tunggal itu keuntungannya lebih besar daripada gabungan semua investasi lainnya. Coba bayangin aja, ada portofolio isinya 10 perusahaan. Awalnya mungkin kelihatannya potensinya mirip-mirip lah ya, tapi coba lihat 10 tahun kemudian. Sangat mungkin cuma ada satu yang jadi raksasa, sementara yang 9 lainnya ya mungkin cuma balik modal atau malah gagal total. Wah, menarik ya. Tapi, kok bisa ya? Bahkan visi yang udah pengalaman pun katanya sering luput dari implikasi penuh si power law ini. Kenapa gitu? Sitil berpendapat ini karena fokus mereka itu sering kebagi-bagi. Mereka habiskan banyak waktu buat investasi baru atau yang lebih parah, buat ngurusin perusahaan yang lagi kesulitan. Nah, perusahaan yang lagi susah ini kan secara definisi ya, performanya rata-rata atau malah di bawah rata-rata di portofolio mereka. Jadi lebih gampang gitu ngurusin masalah yang udah kelihatan jelas daripada ngebayangin kesuksesan eksponensial yang belum kelihatan di pemenang tersembunyi itu. Perbedaan antara pertumbuhan linier yang biasa kita lihat sehari-hari sama pertumbuhan eksponensial yang didorong power law ini emang nggak langsung kelihatan sih. Kayak kata Thiel, distribusi power law begitu besar sehingga tersembunyi di depan mata. Iya juga ya. Dan dampaknya ke ekonomi secara keseluruhan itu, wah mencengangkan banget kalau dipikir-pikir. Investasi VC itu kan kecil ya, katanya kurang dari 0,2% PDB AS. Tapi Phil nunjukin kalau perusahaan-perusahaan yang didanai VC ini justru menciptakan 11% pekerjaan swasta dan menghasilkan pendapatan setara 21% PDB. Ini bukan cuma angka loh, ini bukti nyata banget betapa terkonsentrasinya nilai yang diciptakan sama segelintir outlier ini. Bahkan katanya 12 perusahaan teknologi terbesar yang semuanya dulu didukung VC, nilainya itu lebih besar dari gabungan semua perusahaan teknologi publik lainnya. Wow, ini benar-benar nunjukin kekuatan si pemenang besar itu ya. Sekali. Dan implikasinya buat Anda para pendengar, ini penting banget menurut Thiel. Kalau kita paham soal power law, artinya kita harus mikir ulang soal jalur karir atau investasi kita. Mungkin bikin perusahaan sendiri itu bukan satu-satunya jalan loh. Nilai yang benar-benar luar biasa itu justru bisa didapat dengan gabung ke perusahaan terbaik yang lagi dalam fase pertumbuhan eksponensial. Punya saham, katakanlah 0,01% aja di Google atau perusahaan sejenis, itu nilainya jauh lebih berharga daripada punya 100% saham yang akhirnya, ya maaf, gagal. Jadi, perbedaan antar perusahaan itu secara fundamental jauh lebih signifikan daripada perbedaan peran di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini nih yang mengarahkan kita ke prinsip ikuti aliran uang itu sendiri ya kan? Ini bukan sekedar nasihat investasi pasif gitu aja, tapi lebih ke strategi aktif buat mencari di mana power law ini kemungkinan besar lagi bekerja. Benar. Ini kontras banget sama sikap tak tentu atau indefinite yang menurut Thiel sering kelihatan di dunia finansial tradisional. Di sana kan uang seringnya cuma diputar-putar aja atau disebar tipis ke banyak tempat, diversifikasi yang mungkin berlebihan. Kenapa? Ya karena nggak ada keyakinan kuat tentang satu investasi spesifik mana yang bakal benar-benar meledak. Thiel bahkan nyamain visi yang terlalu fokus diversifikasi itu kayak beli banyak tiket lotre aja, cuma ngarepin untung-untungan. Padahal
Intinya kan membuat taruhan yang terinformasi pada potensi outlier yang sesungguhnya. Jadi, ikuti aliran uang itu artinya mencari dan berani bertaruh pada peluang yang punya potensi pertumbuhan eksponensial yang nyata. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kesuksesan itu terutama di bidang kayak teknologi dan inovasi, distribusinya nggak normal, cuma segelintir pemenang yang ambil bagian terbesar dari kue nilainya. Jadi memahami power law dan secara aktif mengikuti aliran uang ke arah potensi eksponensial itu jadi kunci biar nggak terjebak di hasil yang biasa-biasa aja atau rata-rata. Intinya, berani bertaruh besar pada peluang yang tepat, bukan sekedar nyebar resiko secara membabi buta. Betul. Pelajaran utamanya jelas banget. Dalam investasi, karir, atau usaha apapun, jangan pernah berharap sebaran hasilnya bakal merata. Fokuskan energi Anda untuk mencari potensi pertumbuhan yang, katakanlah, 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Karena disitulah nilai sebenarnya terkonsentrasi. Semuanya jadi tentang menemukan dan terlibat dengan satu atau dua outlier tersebut. Nah, ini tentu aja menimbulkan pertanyaan penting buat Anda. Dengan pemahaman ini, gimana caranya Anda bisa melatih diri buat mengidentifikasi potensi power law dalam sebuah peluang sebelum orang lain melihatnya? Iya, dan ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Mengingat dinamika power law ini, gimana cara Anda akan mengevaluasi peluang ke depan secara berbeda? Entah itu pas milih investasi, mutusin mau gabung ke perusahaan mana, atau bahkan saat Anda merancang bisnis Anda sendiri. Daripada nyebar taruhan tipis-tipis, di mana kira-kira satu taruhan yang terfokus dan terinformasi yang Anda yakini punya potensi ngasih hasil eksponensial. Jadi apa artinya semua ini buat langkah Anda selanjutnya?